Seiring semakin meningkatnya produksi alutsista tempur militer karya anak bangsa Indonesia dan dikategorikan sebagai salah satu negara maju di kawasan Asia Tenggara terkait industri pertahanan atau alutsista tempur militer dari ketiga matra, tentunya patut diacungi jempol sebab sudah mampu bersaing di kancah internasional. Jika kita berkaca dari prestasi industri dalam negeri yang berhasil meningkatkan kapasitas produksi alutsista tempur di dalam menjaga wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mampu bersaing dengan beberapa negara-negara maju di dunia. Misalkan saja seperti industri pertahanan dalam negeri, yaitu PT Pindad, yang telah berhasil membuat kendaraan tempur Panzer Anoa dan medium tank Harimau serta beberapa pesawat buatan karya anak bangsa yang berhasil mendunia dan diminati oleh beberapa negara militer maju di dunia. Sementara itu, di sisi lain, selain produksi industri pertahanan PT Pindad, Indonesia juga memiliki beberapa industri pertahanan lainnya. Misalkan saja seperti industri pengembangan roket atau rudal yang dapat menjadi bagian dari sistem pertahanan Tentara Nasional Indonesia dari ketiga matra. Berdasarkan lansiran sumber media informasi terkait, demi untuk semakin meningkatkan kapasitas produksi roket buatan dalam negeri, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Kabaditbang Kementerian Pertahanan Kemenhan Republik Indonesia, yaitu Marsikal Muda TNI Julex Tamboyang, mengatakan bahwa Indonesia mempunyai potensi untuk memproduksi senjata secara mandiri. Hal tersebut terbukti lewat sejumlah jalinan kerjasama yang dilakukan antara Balitbang Kemenhan dengan badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta terkait pengembangan alat utama sistem persenjataan TNI atau alutsista tempur. Tak hanya itu, kerjasama tersebut merupakan bagian dari Triple Helix yang mewakili pemerintah, akademisi, dan industri pertahanan. Ini merupakan langkah strategis bagi sistem pertahanan Indonesia dalam upaya mewujudkan kemandirian, ujar Marsda Julex dalam presentasi mengenai prototip alutsista TNI terbaru di kantor Balitbang Kemenhan Jakarta. Selain itu, beliau juga menyampaikan bahwa adapun langkah ini adalah sebagai komitmen Kemenhan dalam meningkatkan dan mengembangkan industri pertahanan dalam negeri dan penguatan modernisasi alutsista tempur militer Indonesia. Adapun upaya Kemenhan tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap persenjataan produksi luar negeri, sehingga pemanfaatan produk dalam negeri untuk pertahanan dapat dimanfaatkan sebagai kebutuhan esensial di dalam mempertahankan wilayah kedaulatan Indonesia. Selain itu, dengan kemampuan industri pertahanan dalam negeri Indonesia untuk mengembangkan alutsista tempur secara mandiri, tentunya dapat mewujudkan strategi otonomi atau kebebasan mengambil keputusan dan aksi ketika Indonesia harus melindungi kepentingan nasionalnya tanpa tertekan oleh negara lain. Misalkan saja seperti embargo yang seringkali menjadi senjata utama negara-negara persekutuan Barat. Sementara itu, kendati demikian, Kabalitbang Kemenhan menekankan bahwa masih ada tantangan dalam mengembangkan Alpalhan, produk yang dihasilkan kegiatan penelitian dan pengembangan Alpalhan tersebut baru sampai pada tahap prototipe. Masih perlu pengembangan dan penyempurnaan sebelum sampai pada tahap first article dan masa produksi sehingga tidak bisa disamakan dengan produksi siap jual atau pemesanan negara-negara militer lainnya. Sementara itu, berdasarkan sumber media informasi terkait, adapun salah satu prototipe senjata yang berhasil dikembangkan oleh Balitbang Kemenhan adalah kendaraan peluncuran roket Erhan-122B. Dalam lansirannya tersebut, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kapus Litbang Alat Peralatan Pertahanan Alpalhan Balitbang Kemenhan Brigjen TNI Rosidin mengatakan
bahwa roket Erhan 122B dapat memperkuat satuan marinir dan TNI Angkatan Laut yang saat ini menggunakan kendaraan roket 122M, RM-70, dan Grad 40 buatan Cekoslovakia. Selain itu, alutsista karya anak bangsa tersebut juga dilengkapi tabung laser bertipe PL Erhan 122B dengan kaliber 122 mm serta mampu memuat sebanyak 40 laras untuk di setiap pengoperasian. Adapun kemampuan Erhan 122B karya anak bangsa ini memiliki sistem otomatis pada bagian loading, elevasi, azimuth, firing dan kalkulator balistik, sehingga Erhan 122B juga memiliki daya luncur sejauh 30 km. Di sisi lain, terkait soal kemandirian persenjataan atau industri pertahanan militer tempur Indonesia, Sekretaris Balitbang Kemenhan Brigjen TNI Abdullah Sani menyampaikan bahwa 2021 akan menjadi momen bagi Balitbang Kemenhan untuk fokus membangun prototipe alutsista tempur sebagai kebutuhan esensial dari ketiga matra TNI saat ini. Dengan begitu, Indonesia diharapkan mampu memproduksi senjata secara mandiri yang berkualitas pada tahun 2024 dan bahkan dengan kualitas senjata yang bisa setara dengan produksi alutsista dari luar negeri seperti negara-negara superpower dunia. Sementara itu, demi untuk semakin memperkuat angkatan bersenjata TNI dari ketiga matra, berbagai industri alutsista tempur atau pertahanan negara karya anak bangsa kini telah bersaing untuk membangun industri alutsista dan sistem pertahanan Indonesia. Selain itu, berbagai jenis alutsista tempur militer yang dibuat oleh karya anak bangsa kini telah mampu bersaing di dunia internasional dan bahkan telah memiliki banyak pesanan dari berbagai negara militer dunia. Namun kali ini kita akan fokus membahas alutsista tempur baru Tank-Bot dan kemampuan tempur dari kendaraan tempur laut milik Indonesia yang juga dikategorikan sebagai alutsista tempur militer multifungsi atau dapat beroperasi di berbagai wilayah perairan dangkal Indonesia. Tank-Bot Antasena buatan Industri Pertahanan Dalam Negeri atau INHAN ini kini telah sukses menjalani serangkaian uji coba senjata dan jelajah laut sebagai salah satu persyaratan uji kelayakan sebelum digunakan oleh pasukan marinir TNI Angkatan Laut Indonesia di setiap wilayah tugas mereka. Adapun uji coba peralatan tempur karya anak bangsa tersebut diawali dengan sea trial dari dermaga Banyuwangi ke perairan Paiton, Jawa Timur. Selain itu, Tank-Bot kemudian melaksanakan firing test menggunakan senjata utama Cannon 30 mm di lapangan tembak TNI Angkatan Laut Paiton, Indonesia. Uji coba tersebut disaksikan langsung oleh Dirjen Pothan Kemenhan, yaitu Majen TNI Dadang Hendra Yuda, Direktur Kindan Ditjen Pothan, Laksmana TNI Sriyanto, Direktur Utama PT Pindad, Abraham Mos, Direktur Teknologi dan Pengembangan PT Pindad Persero, Ade Bagja, serta didampingi Direktur Konsorsium lainnya. Setelah kegiatan penembakan Tank-Bot oleh marinir TNI Angkatan Laut, kemudian melanjutkan kegiatan sea trial dengan kembali ke dermaga Banyuwangi pada Sabtu 22 Mei 2021 kemarin, dengan total jarak tempuh yang dilalui dalam latihan tempur pertama atau uji kelayakan ini yaitu mencapai 170 nautical mil. Sementara itu, untuk kapasitas penggunaan atau awak Tank-Bot ini dapat mengangkut 60 personel dan 5 kru. Tank-Bot ini juga memiliki kecepatan maksimum 40 knot serta daya jelajah hingga 600 nautical mil, dilengkapi senjata utama RCWS Cannon kaliber 30 mm dan senapan mesin 12,7 mm untuk mengawal wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mempertahankan wilayah perairan NKRI dari serangan musuh yang tak terduga. Dengan melalui kaki tangan atau karya anak bangsa ini, tentunya
Tank bot Antasena diharapkan dapat mendukung TNI dalam melakukan operasi rawa, laut, sungai, dan pantai atau Ralas Suntai, serta tugas penjagaan laut dan pantai Sea and Coast Guard, ujar Dirjen Pothhan Kemenhan Majen TNI Dadang Hendrayuda pada Senin 24 Mei 2021, sebagaimana lansiran sumber media informasi terkait. Sementara itu, demi untuk semakin memperkuat alutsista sistem pertahanan Indonesia sebagai kebutuhan militer TNI Angkatan Laut Indonesia, Tank bot sendiri adalah merupakan program Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh konsorsium di mana PT Pindad Persero menjadi land integrator, bekerja sama dengan PT London Industry Invest, PT Lin Industry Persero, dan PT Harif.